Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah Tuhan seringkali membentuk orang yang akan dia pakai melalui karantina ilahi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 yang baru saja kita baca, ini awal mula pertama kemunculan Elia, saudara. Lalu sebelum Elia dipakai Tuhan untuk berbicara kepada raja, di manakah dia berada? Kok kenapa tahu-tahu muncul langsung dipakai bicara kepada raja? Kan pasti ada prosesnya, saudara. Nggak mungkin tahu-tahu dia bisa muncul dipakai untuk bicara kepada raja, kan begitu, saudara? Di mana dia berada? Saya percaya sebelum Elia bisa dipakai oleh Tuhan, dia memasuki masa karantina ilahi. Dia dikarantina oleh Tuhan, dibentuk hidupnya oleh Tuhan, yang latar belakangnya nggak beres itu diubahkan oleh Tuhan. Seluruh hidupnya menjadi baru, pikirannya menjadi baru. Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan rendam dia dalam firman-Nya, Tuhan terus rendam dia dalam firman-Nya, sampai firman begitu berkuasa dalam hidupnya. Ketika firman begitu berkuasa dalam hidupnya, baru Tuhan munculkan dia menghadapi Raja Ahab. Amin, saudara. Dengar baik-baik orang percaya, Tuhan tidak akan bisa memunculkan saudara, memakai saudara secara luar biasa kalau saudara tidak pernah dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Dan seringkali Tuhan membutuhkan waktu dan proses untuk membentuk ulang kehidupan saudara. Nah, kapan Tuhan membentuknya? Dalam masa karantina. Ketika Tuhan munculkan Elia, dia langsung bicara kepada Ahab, seorang raja. Langsung melepaskan firman dan langsung digenapi firman-Nya. Dahsyat kan? Tapi proses Tuhan belum cukup dalam kehidupan Elia. Tuhan pakai masa kekeringan itu untuk kembali menyembunyikan Elia di tepi sungai Kerit. Kata bersembunyi artinya Tuhan menyembunyikan Elia. Kata Tuhan menyembunyikan Elia sama dengan Tuhan mengkarantina Elia. Untuk apa? Dibentuk lagi. Saya bilang Tuhan seringkali membentuk orang yang akan dia pakai melalui karantina ilahi. Jadi Elia ini sedang mengalami karantina ilahi, saudara. Tetapi apakah sebuah karantina itu menjadi ilahi atau manusiawi ditentukan oleh tujuannya dan cara menjalaninya. Kalau orang punya tujuan, dia akan mengejar tujuannya itu. Dia tahu ini proses pembentukan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa dia harus dirumahkan? Itu sebabnya. Kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi dalam masa karantina ini, maka tiap hari kerjaan saudara adalah doa, baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman. Kalau saudara punya tujuan dalam masa karantina ini, Tuhan akan pakai saudara lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Maka saudara akan terus datang ke dalam tangan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara akan terus menyembah Tuhan, ada dalam hadirat-Nya, direndam dalam hadirat-Nya, direndam dalam firman-Nya, supaya engkau semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bagaimana cara engkau menjalankan masa karantina ini? Itu menentukan hasilnya. Ya nggak, saudara? Ini adalah masa latihan. Gimana dalam masa karantina ini kita berlatih hidup dengan iman? Bagaimana dalam masa karantina ini kita berlatih hidup dengan firman, mengandalkan firman? Dalam masa karantina ini kita berlatih bagaimana kita mendeklarasikan firman. Kita pakai mulut kita untuk mendeklarasikan firman, dan kita lihat firman yang kita deklarasikan terjadi. Ini masa latihan. Bagaimana cara engkau menjalani masa latihan menentukan hasil di lapangan.